saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pada hari ini tanggal 3 Juli 2025 kita akan mendengarkan renungan singkat dari Mika 7 ayat 18. Mika 7 ayat 18. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, hari ini kita merenungkan satu ayat yang luar biasa dari Mika, yaitu sebuah pertanyaan yang langsung diajukan oleh Nabi Mika. Dikatakan bahwa siapakah Allah seperti engkau? Ini bukan sekedar pertanyaan biasa, tetapi ini seruan penuh kekaguman dari seorang nabi yang telah melihat begitu banyak dosa umat, tetapi juga menyaksikan betapa dalam pula kasih Allah. Mika hidup di tengah bangsa yang telah jatuh dalam dosa, bangsa yang tidak lagi setia kepada Allah. Namun ia tidak hanya menyampaikan pesan penghukuman, ia juga yang menjadi penyampai pengharapan. Dalam ayat ini, ia tidak mengangkat tangannya untuk mengancam, tetapi untuk menengadah ke langit, untuk memuji. Dia melihat bahwa di balik segala murka Tuhan atas dosa, ternyata ada kasih setia yang jauh lebih besar. Siapakah Allah seperti engkau? Tanya Mika. Pertanyaan ini menyentuh inti dari iman kita, di mana dunia kita yang penuh dengan tuntutan, penuh dengan kebencian, penuh dengan balas dendam, dunia yang cepat menghukum dan lambat mengampuni. Allah kita justru dikenal karena kesediaannya untuk mengampuni. Ia tidak memelihara murkanya selamanya. Ia tidak menyimpan daftar panjang pelanggaran umatnya. Justru sebaliknya, dia mencari celah untuk mengampuni, membuka jalan bagi kita, membuka jalan bagi pemulihan, dan mengulurkan tangan kepada orang yang kembali kepadanya. Allah tidak menutup mata terhadap dosa. Ia murka terhadap kejahatan, dan murkanya itu adil. Namun murka Tuhan bukan tujuan akhir. Kasih setianya adalah penutup cerita. Bahkan ketika umatnya tinggal sebagai sisa-sisa saja, Allah tetap setia. Ia tetap mengampuni, ia tetap mengasihi. Mika mengajak kita untuk mengenal Allah bukan hanya sebagai hakim yang adil, tetapi juga sebagai Bapa yang penuh belas kasih. Dan penghiburan besar bagi kita adalah bahwa Allah yang sama saat itu yang disembah oleh Mika. Mika adalah Allah. Allah adalah yang kita sembah hari ini. Ia tetap Allah yang mengampuni. Ia tetap Allah yang tidak tahan melihat anak-anaknya binasa dalam kesalahan. Ketika kita menyadari betapa besar kasih-Nya, maka kita juga dipanggil untuk hidup dalam pertobatan dan pengharapan. Kita dipanggil untuk kembali kepadanya dengan hati yang remuk, dengan hati yang tulus,
sebab Ia tidak pernah menolak hati yang tulus. Kita dipanggil untuk tidak hidup dalam rasa bersalah dan belenggu, tetapi dalam pengampunan dan pembebasan, dan pengampunan yang membebaskan. Kita juga diundang untuk mencerminkan kasih setia itu kepada sesama. Bila Allah telah mengampuni kita, tindakan kita juga dipanggil untuk mengampuni orang lain. Bila Allah telah menyingkirkan murkanya dan menunjukkan belas kasih, tidakkah kita juga terpanggil untuk menjadi pembawa damai di dunia yang penuh dengan dendam? Saudara-saudari yang terkasih, kasih setia Allah lebih besar dari murkanya. Dan itulah harapan terbesar bagi kita semua. Apapun yang telah kita lakukan, seberapapun kita merasa tidak layak, ingatlah Allah senang kepada kasih setia. Ia tidak lelah mengampuni, dan Ia tidak pernah membatalkan janjinya. Marilah kita datang kepada Tuhan dengan hati yang terbuka. Mari kita percaya bahwa kasih-Nya cukup untuk menutupi setiap pelanggaran kita. Dan dengan pengampunan yang kita terima, marilah kita melangkah menjadi umat yang mencintai kebenaran, yang berjalan dalam keadilan, dan senantiasa rendah hati di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, bersyukur kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang telah kami dengar, yang telah kami baca, bisa kami terapkan dalam kehidupan kami. Dan kiranya Engkau selalu mengampuni kami atas kesalahan kami, karena kami adalah manusia yang lemah. Kami adalah manusia yang terbatas dan penuh dengan kesalahan dan dosa. Kiranya pengampunan-Mu selalu berada dalam kami, dan kami pun bisa berubah dan tidak jatuh lagi ke dalam dosa di dunia ini. Dalam nama Yesus Kristus, amin.